Gimana pendapat kamu kalau ada novel detektif, tapi kronologi pembunuhannya udah disebutin di awal? Terus, apa dong yang diceritain? Inilah The Division of Suspect X, sebuah novel kriminal Jepang yang disebut sebagai salah satu novel misteri terbaik sepanjang masa. Kalau kamu yakin penggemar novel detektif, kamu harus tahu ini. Novel ini ditulis oleh Keigo Higashino dengan judul asli Yogisha X no Kenshin. Buku ini langsung mendapat sambutan luar biasa, memenangkan penghargaan bergengsi seperti Naoki Prize, dan kemudian diadaptasi menjadi film, drama TV, bahkan versi Korea. Yang membuat novel ini berbeda dari kebanyakan kisah detektif lainnya adalah bagaimana cerita lebih menyoroti psikologi manusia, pengorbanan, dan dilema moral, bukan sekadar misteri pembunuhan. Cerita berpusat pada Yasuko Hanaoka, seorang ibu tunggal yang hidup sederhana bersama anak perempuannya, Misato. Yasuko bekerja di restoran bento untuk menyambung hidup. Suatu malam, kehidupannya berubah total. Ketukan terdengar keras dari arah pintu apartemen. Ketika pintu dibuka, berdirilah Togashi, mantan suami Yasuko. Suasana apartemen yang sempit seketika berubah tegang. Ia bukan hanya sekadar masa lalu yang tak menyenangkan. Ia adalah mimpi buruk yang hidup kembali. Dengan sikap kasar, penuh ancaman, Togashi berusaha memeras Yasuko. Yasuko berusaha menolak, tapi Togashi semakin agresif. Kata-kata hinaan, gertakan, bahkan gerakan tangannya membuat Yasuko tersudut. Pertengkaran berubah semakin buruk. Hingga akhirnya Yasuko dan putrinya secara tidak sengaja membunuh Togashi. Panik, tak tahu harus berbuat apa. Di saat genting itulah, tetangga mereka, Ishigami, mengetuk pintu dan berkata, "Kalau kamu mengikuti semua instruksiku, kamu akan selamat." Ishigami dikenal sebagai guru matematika sekolah menengah. Seorang pria pendiam, hidupnya monoton, seakan tidak punya cerita. Tapi di balik kesederhanaannya, ada sesuatu yang berbeda. Otaknya tajam, penuh logika, dan di dalam hatinya tersimpan rasa yang begitu dalam untuk Yasuko. Dengan kemampuannya itulah, Ishigami menyusun rencana yang begitu detail dan nyaris sempurna. Ia membantu Yasuko menutupi kejahatan, menyembunyikan mayat, dan menyusun alibi. Semua dilakukan dengan logika setajam pisau. Langkah demi langkah, ia menyusun rencana. Bagaimana cara menyembunyikan jejak? Bagaimana menciptakan alibi yang tak terbantahkan? Bagaimana menyesuaikan cerita agar konsisten di mata penyelidik? Setiap detail diperhitungkan. Mulai dari waktu, jarak, bahkan kebiasaan orang-orang di sekitar lingkungan mereka. Seakan-akan Ishigami bisa memprediksi setiap gerakan polisi sebelum mereka melakukannya. Seiring berjalannya waktu, polisi benar-benar mulai menyelidiki kasus hilangnya Togashi. Dan seperti dugaan, kecurigaan mulai mengarah ke Yasuko. Tapi setiap kali polisi menemukan celah, alibi yang dirancang Ishigami sudah menutupinya rapat-rapat, seolah ia sudah menghitung semua kemungkinan. Kebuntuan mulai pecah ketika polisi Kusanagi meminta bantuan Profesor Manabu Yukawa, seorang fisikawan jenius yang juga sahabat lama Ishigami. Begitu mendengar nama Ishigami terlibat, Yukawa langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu jelas kecerdasan sahabatnya itu. Ia tahu jika Ishigami turun tangan, maka ini bukan sekadar kasus sederhana. Pertemuan Yukawa dan Ishigami inilah yang menjadi pusat konflik cerita. Ishigami si matematikawan yang rela melakukan segalanya demi Yasuko, dan Yukawa si fisikawan yang berusaha mengungkap kebenaran dengan mata jeli seorang ilmuwan. Pertarungan yang tidak menggunakan senjata, melainkan logika, perhitungan, dan strategi pun dimulai. Kasus hilangnya Togashi semakin dalam. Polisi bekerja siang dan malam untuk mencari bukti. Mereka mewawancarai Yasuko, tetangga, bahkan rekan kerja Yasuko. Di luar, Yasuko tampak tenang. Tapi di dalam hatinya,
Ia hidup dalam ketakutan. Setiap kali ada ketukan pintu, ia takut. Itu adalah polisi yang siap membongkar segalanya. Tapi anehnya, setiap pertanyaan polisi seolah bisa dijawab dengan mulus. Setiap detail kecil yang seharusnya bisa membongkar alibi, justru tertutup rapih sekali. Semua berkat perhitungan Ishigami. Bagi polisi, kasus ini terasa seperti benang kusut. Semakin ditarik, semakin membingungkan. Tapi bagi Profesor Yukawa, kebuntuan itu justru sebuah petunjuk. Ia mengenal Ishigami sejak lama. Ia tahu cara berpikir sahabatnya yang jenius, selalu logis, selalu terstruktur, dan tidak pernah membiarkan ada celah. Setiap pertemuan mereka terasa seperti percakapan biasa. Tapi di balik kata-kata sederhana, ada pertarungan otak yang intens. Bagi Yukawa, semakin ia menyelidiki, semakin jelas satu hal. Ishigami tidak sedang membantu Yasuko. Ia sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih berbahaya. Namun pertanyaannya adalah, apa sebenarnya rencana Ishigami dan seberapa jauh ia rela pergi demi Yasuko? Dan inilah bagian yang membuat novel ini legendaris. Ternyata, untuk melindungi Yasuko, Ishigami melakukan sesuatu yang jauh lebih gila. Ia tidak sekedar membantu menutup-nutupi, tapi menciptakan pengalihan sempurna dengan cara yang tidak bisa dibayangkan. Semua dilakukan demi memastikan Yasuko tetap aman dari jerat hukum, meski itu berarti ia sendiri harus hancur. The Devotion of Suspect X bukan hanya kisah kriminal, bukan sekadar siapa pembunuhnya, karena pembaca sudah tahu sejak awal, melainkan bagaimana kebenaran itu bisa disembunyikan dan bagaimana detektif akan mengungkapnya. Lebih dari itu, novel ini adalah cerita tentang cinta, pengorbanan, dan pengabdian yang ekstrim. Suatu kisah detektif yang paling menyayat hati. Bayangkan, seseorang yang selama ini hidup dalam kesepian, hari-harinya hanya diisi angka, rumus, dan papan tulis. Suatu hari bertemu seorang wanita yang membuatnya merasa hidup kembali. Bagi orang lain, cinta mungkin diekspresikan lewat kata-kata manis atau hadiah kecil. Tapi bagi Ishigami, cinta diekspresikan lewat perlindungan total, bahkan dengan cara yang tragis. Bahkan tindakan yang bisa menghancurkan dirinya sendiri. Di sisi lain, novel ini juga menimbulkan pertanyaan moral yang sulit. Apa itu cinta sejati? Sampai sejauh mana seseorang boleh mengorbankan diri demi orang yang dicintai? Apakah kebohongan demi melindungi orang lain bisa dibenarkan? Dan apakah cinta yang penuh pengorbanan ketika diwujudkan dalam bentuk kejahatan masih bisa disebut cinta? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat The Devotion of Suspect X lebih dari sekedar novel misteri. Ia menjadi refleksi tentang manusia itu sendiri. Di satu sisi, kita dibuat kagum dengan kecerdasan Ishigami. Di sisi lain, kita dibuat iba dengan kesepiannya, dan bingung harus melihatnya sebagai pahlawan atau justru sosok berbahaya. Tidak heran jika novel ini berhasil memikat pembaca di seluruh dunia. Bukan hanya karena kecerdasan plotnya, tapi juga karena tragedi emosional yang ia tinggalkan. Keigo Higashino membuktikan bahwa kisah detektif tidak selalu tentang menangkap pelaku, melainkan bisa juga tentang memahami alasan terdalam manusia. Bagaimana menurut kamu? Sejauh mana cinta bisa membenarkan sebuah pengorbanan? Apakah pengorbanan Ishigami bisa disebut cinta sejati? Atau justru obsesi yang menakutkan?